Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik Mandaka Berani, yang berarti bersih, rapi, asri, dan indah. Perkenalkan, koordinator proyek kelas 12 dengan Ibu Nurani Puji Aswi SPD dan Ibu Nur Aziza SAG. Ada apakah dengan sampah plastik? Memang apa pentingnya pengelola sampah plastik? Masih banyak di antara kita yang belum menyadari bahwa sampah plastik bagi hidup kita. Sampah dari bahan plastik dan materi non-organik lainnya, saset sampo, bungkus snack, bungkus minyak, kotak susu, UHT, mika, dan styrofoam membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai. Namun, mereka tidak dapat benar-benar habis, melainkan berubah bentuk menjadi mikroplastik. Bahan mikropartikel serupa debu super halus ini tercampur di lahan dan laut. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur dan mengganggu produksi sumber makanan kita. Padi, jagung, singkong, sayuran. Kita dapat mengalami kekurangan sumber pangan. Serbuk mikroplastik yang tercampur di laut dapat mencelakakan dan termakan oleh biota laut. Tanpa kita sadari, ikan dan produk bahari lainnya yang kita konsumsi mengandung mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan. Di sisi lain, penumpukan sampah plastik utuh yang belum terurai, baik di saluran air maupun di lahan penampungan sampah, dapat menyebabkan banjir. Sampah plastik dapat mengganggu kelangsungan hidup kita. Agar hidup dan bumi kita berlanjut, maka kita harus bertindak sekarang. Dengan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik Mandaka Berani, yang berarti bersih, rapi, asri, dan indah, dengan pengelolaan sampah organik, proyek ini bertujuan membangun kesadaran siswa tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Semua warga negara diwajibkan memahami dan mengamalkan Pancasila serta menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup. Dalam proses pembelajaran, Pancasila tidak sebatas pada konteks pengetahuan belaka, namun harus sampai pada bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Pendidikan di Indonesia semestinya mengarah pada terwujudnya pelajar yang mampu berpikir kritis, komprehensif, dan bangga dengan jati dirinya sebagai anak Indonesia. Profil pelajar Pancasila dalam pendidikan Indonesia dijabarkan ke dalam 6 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkependekan global, bernalar kritis, dan kreatif. Berikut saya sampaikan target pencapaian dalam proyek gaya hidup berkelanjutan. Melalui pengalaman pengelolaan proyek ini, selain memahami tema gaya hidup berkelanjutan dan mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari, siswa diharapkan telah mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, kreatif. Dimensi elemen profil pelajar Pancasila: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Subelemen: menjaga lingkungan. Target pencapaian: terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Dimensi bernalar kritis: subelemen mengidentifikasi, mengklarifikasi, mengelola informasi dan gagasan. Target pencapaian: mengumpulkan, mengklarifikasikan, membandingkan, memilih informasi dan gagasan dari berbagai sumber. Dimensi kreatif: subelemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dengan target pencapaian, siswa mengeksplorasi, mengekspresikan pikiran atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya atau tindakan, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Berikut ini adalah tahapan aktivitas program. Berdasarkan pada dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila dan mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan, proyek dengan topik Mandaka Berani, bersih, rapi, asri, dan indah diharapkan dapat membuat para peserta didik lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mampu mengelola sampah, serta menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat dan bernilai ekonomi yang berasal dari limbah sampah yang ada di sekitarnya. Yang pertama, tahap orientasi atau perkenalan. Proyek ini dimulai dengan tahap orientasi dengan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang sampah, jenis-jenis sampah, dampak buruk sampah terhadap lingkungan,
pengelolaan sampah, pemanfaatan sampah. Yang kedua adalah tahap kontekstual. Pada tahap kontekstual, peserta didik mencoba mengamati kondisi persampahan di lingkungan sekitar, mengidentifikasi sumber-sumber sampah, karakteristik sampah di lingkungan sekitar, serta aktivitas yang telah dilakukan masyarakat dalam mengelola sampah. Yang ketiga adalah tahap aksi. Diharapkan peserta didik menyadari dampak buruk sampah dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengelola sampah pada tahap aksi. Adapun bentuk pengelolaan sampah pada tahap aksi adalah mengelola sampah menjadi karya inovatif yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Yang keempat, tahap refleksi dan tindak lanjut, yaitu meninjau apa yang sudah baik dan yang belum baik dalam pelaksanaan proyek sehingga dapat dievaluasi untuk perbaikan ke depan. Sekian, terima kasih.